Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-13 Hukum Administrasi Negara oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH tentang keputusan tata usaha negara Beseking. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif. Sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum, meliputi 1. Norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. 2. Norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. 3. Norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan namun hanya berlaku untuk di tempat itu. 4. Norma individual abstrak, misalnya izin gangguan HO. Dalam praktek administrasi pemerintahan terhadap beberapa KTUN yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain 1. Keputusan tentang perizinan. Secara yuridis, suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah, badan atau pejabat tata usaha negara kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Philippus M. Hadjon, tujuan diadakannya perjanjian pada pokoknya adalah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misalnya izin prinsip IMB, izin pertambangan, izin pengusaha hutan, izin berburu, mencegah bahaya atau gangguan, misalnya gangguan atau hinder ordananti, AMDAL, dan sebagainya, melindungi objek tertentu, misal izin masuk objek wisata, cagar budaya, distribusi benda atau barang langka, misalnya izin trayek, izin perdagangan swasta langka, seleksi orang atau aktivitas tertentu, misalnya SIM, izin memiliki senjata, izin penelitian. Keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban. 1. Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, tanda lulus ujian. 2. Hak kewajiban perorangan atau badan hukum tersebut terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan. Keputusan tentang kepegawaian. 1. Keputusan tentang mutasi PNS, di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin terselubung. 2. Keputusan tentang hukum disiplin PNS, di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. 3. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi. 5. Dampak keputusan terhadap orang sebagai berikut. 1. Keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan pemerintahan. A. Perizinan. Substansinya mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin. B. Dispensasi pemberian kekecualian melalui pembebasan dari salah satu substansi perundang-undangan. C. Konsesi. Kepentingan umum menurut kegiatan-kegiatan dari si penerima konsesi, misalnya para penambang dituntut untuk melakukan reklamasi lahan tambang. 2. Keputusan menyediakan sejumlah uang. Contoh, subsidi diberikan karena pemerintah ingin melancarkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Subsidi BBM karena pemerintah ingin masyarakat dapat membeli BBM. 3. Keputusan-keputusan yang membebankan kewajiban keuangan. Contoh, penetapan pajak, penetapan retribusi. 4. Keputusan-keputusan yang diberikan suatu kedudukan. Contoh, pengangkatan seorang pegawai negeri sesuai dengan Undang-Undang Pegawai Negara. 5. Keputusan penyitaan. Contoh, pencabutan hak berdasarkan Undang-Undang tentang pencabutan hak milik nomor 20 tahun 1961. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.